Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Chandra dengan NIM 0560027002, Prodi S1 Agribisnis, UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak, mata kuliah dasar-dasar penyuluhan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas saya yang pertama, yaitu jelaskan pengertian komunikasi secara umum dan pengertian komunikasi dalam konteks penyuluhan. Berikan contoh masing-masing. Komunikasi secara umum. Secara harfiah, komunikasi berasal dari bahasa Latin communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran, dan si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Jadi komunikasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan seseorang berbagi pengetahuan, perasaan, ide, informasi, dan lain-lain, sehingga terjadi suatu pengertian bersama tentang makna, maksud, dan manfaat dari pesan tersebut. Contoh komunikasi umum meliputi percakapan tatap muka atau telepon, mengirim pesan teks atau email, dan menggunakan media sosial. Komunikasi dalam konteks penyuluhan. Komunikasi mempunyai arti penting dalam kegiatan penyuluhan pertanian. Melalui komunikasi, informasi-informasi penting yang berkaitan dengan program penyuluhan disampaikan kepada petani dan keluarganya. Komunikasi yang efektif dan efisien perlu dipahami dan dihayati dengan baik oleh para penyuluh agar pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat berhasil dengan baik sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yaitu untuk merubah perilaku sasaran ke arah yang lebih baik. Contoh komunikasi dalam penyuluhan meliputi komunikasi tatap muka seperti diskusi kelompok dan kunjungan lapangan, penggunaan media cetak, poster, leaflet, media audio visual, film, video, slide, dan media digital, telepon seluler, WhatsApp, media sosial. Yang kedua, salah satu unsur komunikasi adalah pesan atau informasi. Dalam konteks ini, apa saja manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluhan? Berikan penjelasan. Manfaat cyber extension dalam penyuluhan adalah mempercepat dan mempermudah penyampaian pesan atau informasi pertanian, meningkatkan akses terhadap pengetahuan yang relevan dan mendalam, memungkinkan interaksi dua arah secara terus-menerus, serta menghemat biaya, waktu, dan tenaga. Yang ketiga, bagaimana cara penyuluh mengefektifkan komunikasi? Berikan penjelasan. Penyuluh dapat mengefektifkan komunikasi dengan memahami audiens, menyampaikan pesan yang jelas dan relevan, serta menerapkan teknik interaksi aktif seperti mendengarkan secara aktif, sesi tanya jawab, dan diskusi kelompok. Yang keempat, mahasiswa diminta untuk mengamati kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di wilayah masing-masing. Wilayah: Desa Embala, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. A. Identifikasi inovasi pertanian. Inovasi pertanian yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan di Desa Embala adalah teknik budidaya padi hibrida. Inovasi ini disampaikan oleh penyuluh pertanian kepada petani di Desa Embala dengan tujuan meningkatkan produksi dan pendapatan petani. B. Tahapan adopsi inovasi. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran adalah
Tahapan kesadaran petani di Desa Embala masih dalam proses memahami dan mempertimbangkan untuk mengadopsi inovasi teknik budidaya padi hibrida. Mereka masih memerlukan informasi lebih lanjut dan demonstrasi langsung tentang inovasi tersebut. Hal ini disebabkan karena petani masih memiliki keraguan tentang efektivitas dan keuntungan inovasi tersebut. C. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi pada sasaran tersebut adalah faktor internal, motivasi petani untuk meningkatkan produksi dan pendapatan, pengetahuan dan keterampilan petani tentang inovasi tersebut. Faktor eksternal, dukungan penyuluh pertanian dalam memberikan informasi dan demonstrasi, ketersediaan sumber daya benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain yang diperlukan untuk mengadopsi inovasi. Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan pertanian di Desa Embala, kondisi lingkungan dan iklim yang sesuai untuk budidaya padi hibrida. Dengan demikian, kecepatan adopsi inovasi teknik budidaya padi hibrida di Desa Embala dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan eksternal yang saling terkait. Sekian dari saya, terima kasih.